الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan mari sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah SAW sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tema besar tentang terhibur Ramadan. Maka kita lanjutkan, kemarin kan sudah disampaikan ada ulama yang mengatakan bahwa nanti bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menuai hasil, untuk memanen. Sementara bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam dan bulan Syaban ini adalah bulan untuk menyiram. Makanya apa yang kita lakukan pada bulan Syaban ini bisa menjadi bagian dari persiapan kita menghadapi Ramadan, persiapan kita untuk mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kemanfaatan yang bisa dipetik di dalam bulan Ramadan. Maka persiapannya sudah mulai dari sekarang insya Allah. Nah ini menyangkut juga ada satu kalau dibilang metode mungkin lebih pas ya, ini cara gitu, karena ini yang bisa dan biasa dipakai. Ini ada dua cara yang biasa. Kalau orang-orang yang masih, teman-teman yang masih kuliah tuh biasanya itu pakai cara atau metode KFF. Jadi nunggu kepepet. KFF itu kepepet ini. Nah, orang fasih jadi bilangnya kepepet. KFF gitu. Tunggu sampai kepepet, nah baru akan dikerjakan. Tunggu sampai kepepet, sampai mendesak banget, sampai deadline-nya udah tinggal beberapa menit lagi, nah baru diselesaikan tugas-tugasnya. Dulu zaman saya namanya SKS, sistem kebut semalaman. Jadi tugas untuk membuat makalah itu udah 2 bulan 3 bulan yang lalu, tapi diselesaikannya semalaman sebelum deadline, sebelum diserahkan baru dikerjakan. Itu metode kepepet namanya. Nah, yang namanya orang Islam seharusnya tidak pakai metode kepepet gitu. Jangankan metode kepepet gitu yang dipakai, kadang-kadang malah kita memepetkan diri tuh. Ada yang dulu teman-teman yang sholat asarnya itu diundur-undur sampai menjelang maghrib. Kenapa? Biar efisien Pak. Jadi wudunya cuman sekali. Dulu buat sholat asar terus nungguin sebentar, nggak lama maghrib. Nah itu metodenya kepepet karena dia memepetkan diri. Waktunya sholat asar itu diundur-undur sampai menjelang maghrib. Nah, ini kebiasaan memepetkan diri, kebiasaannya ini bergandengan dengan kebiasaan menunda-nunda gitu. Jadi banyak pekerjaan, banyak hal yang seharusnya bisa dikerjakan lebih awal kita tunda dengan alasan apapun gitu. Lebih sering karena alasannya adalah alasan cuman males doang gitu. Kita lebih suka mengerjakan pekerjaan yang lain yang mungkin pada saat itu tidak wajib, mungkin malah hanya untuk senang-senang kita doang,
itu kita menunda pekerjaan yang seharusnya yang wajib kita kerjakan. Makanya nanti ketemu tuh sama waktu kepepet. Nah, ini jadi sebenarnya memepetkan diri, bukannya kepepet gitu. Kalau kepepet itu kan secara tidak sengaja gitu kan. Ya, udah jalan diperhitungkan nih, wah sampai nih nanti sebelum asar udah sampai rumah, nggak taunya macet berat gitu kan. Sampai di rumah itu udah lama asarnya, itu udah menjelang maghrib, itu namanya beneran kepepet itu. Karena sesuatu hal yang tidak diduga sebelumnya. Dan kita tidak punya kekuasaan untuk menghindari itu gitu. Ya jalanannya macet, kalau ada kecelakaan kan bukan salah kita gitu kan. Kita nggak tahu gitu, karena Google Maps juga nggak bilang apa-apa, nggak bilang ada kecelakaan gitu kan. Dia cuma ngasih tahu macet jalannya gitu kan. Ya, terus kita udah di sini mau gimana, apalagi udah di jalan tol gitu kan, nggak bisa keluar. Ya terpaksa mengikuti arus sampai terus. Nah, ini namanya metode kepepet. Tapi orang Islam itu tidak pakai metode kepepet sebetulnya. Yang dipakai justru adalah metode pembiasaan. Itu. Ya, tentunya ini adalah pembiasaan untuk kebiasaan-kebiasaan atau amalan-amalan yang baik, bukan amalan-amalan yang buruk. Dibiasakan. Contohnya, anak-anak nih, ada perintah dari Nabi, ajarilah anakmu sholat waktu dia berumur 7 tahun. Gitu. Jadi sebelum dia wajib untuk menjalankan atau melakukan sholat 5 waktu, dia sudah diajari dulu. Diajari supaya dia kenal sama yang namanya sholat 5 waktu. Zuhurnya itu kapan, asarnya itu kapan, maghrib isyanya kapan, subuhnya kapan gitu. Diajarin gitu dari umur dia 7 tahun. Ini perintah nabinya adalah seperti itu gitu. Jadi ketika sudah diajarkan, nanti diharapkan dia itu akan memiliki kebiasaan. Jadi ini yang namanya membiasakan. Makanya ada keterangan lagi dari Nabi, kalau umur 10 tahun dia belum mau juga melaksanakan sholat, boleh dipukul untuk mendidiknya. Itu. Udah dicoba gitu, dibiasakan gitu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tapi nggak nempel juga gitu. Malah dia lawan gitu. Malah dia meninggalkan dengan sengaja. Nah ini sesuatu hal yang membolehkan orang tua untuk atau walinya untuk memberikan pelajaran yang lebih keras gitu. Jadi apa yang namanya metode pembiasaan adalah seperti itu. Ya, yang lain-lainnya juga seperti itu. Puasa misalnya. Dulu mungkin kita masih ingat waktu kecil juga diajarkan ya, dari yang puasa setengah hari misalnya gitu kan, atau diikutkan untuk sahur meskipun nggak puasa gitu. Ini adalah pembiasaan gitu, supaya kita terbiasa dengan orang-orang yang sahur, terbiasa dengan menahan lapar, menahan haus. Ini kan baru awal-awalnya kan. Jadi karena yang apa ukuran yang akan kelihatan sewaktu puasa itu adalah kita menahan lapar dan dahaga. Artinya tidak makan, tidak minum. Nah, ini yang paling kelihatan kan. Nah, ini yang dibiasakan gitu. Adapun perkara-perkara menahan hati, menahan lidah segala macam itu kan nanti bisa sambil jalan, sesudah ukuran-ukuran yang kelihatan nih, parameter yang tentang makan dan minumnya itu udah dibiasakan. Ya, akan percuma kita membiasakan, mengajarkan untuk menahan hati, menahan lisan, sementara tidak dibiasakan untuk menahan lapar dan haus. Ya bisa menahan hati, tapi nggak bisa menahan diri untuk minum gitu misalnya. Ya percuma, batal puasanya. Itu makanya pembiasaan ini yang dilakukan gitu semenjak kita masih kecil. Gitu. Ini adalah metode yang dipakai di dalam agama Islam. Maka
kita itu merujuknya kepada pembiasaan, jangan metode kepepet. Tuh. Emang Nabi nggak pernah kepepet, Pak? Ya pernah, gitu kan. Akan tetapi yang namanya Nabi kepepet itu adalah pertama, itu adalah kejadian yang tidak sengaja. Yang kedua, itu adalah kejadian darurat. Yang ketiga, itu adalah pengajaran buat kita umatnya. Coba, Nabi pernah sedang perang gitu kan, saking sibuknya berperang karena serangan musuh yang sedemikian dahsyat, sedemikian gencar, sampai terlewat sholat asar. Ini apa? Keadaan terpaksa, darurat. Atau contoh Nabi dalam keadaan lelah bersama para sahabatnya tertidur, malam itu tertidur karena mereka lelah gitu kan, oleh Allah diberikan tidur yang panjang sampai lewat waktu subuh. Begitu mereka bangun itu sudah terbit matahari gitu. Oh, Nabi kesiangan ya? Iya, Nabi kesiangan. Pernah. Akan tetapi ini adalah suatu ketidaksengajaan dan ini merupakan suatu pelajaran. Pelajaran apa? Ya, bukan pelajaran kita bisa tidur terus gitu sampai lewat waktu subuh, enggak. Kita bisa tidur misalnya Nabi aja tidur sampai siang gitu. Kita bisa dong, boleh dong. Bukan pelajarannya bukan itu. Pelajarannya adalah ketika Nabi kesiangan, beliau bangun sudah lewat waktu sholat subuh, sementara beliau belum sholat subuh, maka yang dilakukan adalah berwudu kemudian sholat subuh, bersegera melakukan kewajibannya. Ya ini pelajaran itu yang di situ gitu. Jangan yang ditiru itu yang tidur terus bangunnya kesiangan. Enggak begitu. Jadi pelajarannya ada. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu dibiasakan gitu? Apakah tiap-tiap Nabi bangunnya siang? Apakah tiap-tiap Nabi itu sholat subuhnya sesudah lewat waktu? Ya enggak. Nabi itu cuma sekali-kalinya itu gitu kan yang kesiangan. Nah kita yang udah tahu Nabi cuma sekali-sekalinya itu bangun kesiangan, cuma sekali-sekalinya gitu, apa kelewat sholat karena saking sibuknya, ya jangan jadikan itu kebiasaan. Nggak boleh gitu. Ya cara berpikir kita mesti begitu gitu, dilihat gitu. Ya orang itu cuma sekali kok Nabi, masa terus kita buat kita jadiin kebiasaan gitu. Kalau mau ya misalnya ada Nabi yang cuma sekali apa tuh yang dikerjain tapi dalam hal kebaikan. Kalau mau tuh kerjain tuh kayak gitu. Sementara yang sunnahnya Nabi yang udah jelas-jelas beliau lakukan aja kita masih berat melakukannya kok. Ya jangan sok-sok mikir yang yang enggak gitu. Ya, yang lurus-lurus aja lah kalau mikirnya. Kalau kita mikirnya yang enggak itu nanti kejeblos sendiri gitu. Ada permasalahan kita nggak bisa memutuskan, nggak bisa menguraikannya tuh. Itu bahayanya buat kita. Nabi dulu memang biasa gitu membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan kebaikan ya. Contohnya yang kemarin kita udah ceritakan, bulan Sya'ban itu Nabi membanyakkan berpuasa. Kan bagian dari pembiasaan gitu. Udah tahu Ramadan nanti ada kewajiban untuk berpuasa. Kalau kita tidak membiasakan kan biasanya salah. Kalau kita tidak membiasakan, kejadiannya adalah waktu mau sahur kita susah bangunnya. Kenapa? Nggak biasa bangun jam segitu. Nggak biasa pagi-pagi perut kita dimasukin makanan. Nggak biasa gitu. Kita melek beraktivitas sebelum subuh, jauh sebelum subuh. Makanya yang ini mesti dibiasakan. Salah satu cara yang Nabi contohkan adalah berpuasa sebanyak mungkin di bulan Sya'ban. Ya, itu rahasianya gitu, rahasia bahwa terjadi pembiasaan begitu nanti sampai Ramadan nggak kaget kitanya. Jam biological clock-nya, jam biologis kita itu udah bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau belum bisa menyesuaikan diri repot punya. Itu orang
Ntar kaget gitu kan. Kalau orang kaget kan seperti badan juga kayak gitu gitu. Tahu-tahu kagetnya bisa meriang gitu. 2-3 hari di awal bulan Ramadan bisa tuh kejadian kayak gitu. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Gitu. Nabi juga membiasakan bersedekah. Ini kan hadisnya yang mengupas atau membahas tentang sedekahnya Nabi di bulan Ramadan. Dikatakan di dalam bulan Ramadan itu sedekahnya Nabi lebih gencar, lebih lancar, lebih cepat daripada angin yang bertiup. Bukan sacet lagi, was gitu. Bersedekahnya. Akan tetapi ini juga ada mengandung dua hal. Pertama, ketika dikatakan melebihi angin yang bertiup gitu kan, itu awal hadisnya itu menyebutkan bahwa Nabi biasa bersedekah, banyak bersedekah. Namun di bulan Ramadan terlebih lagi gitu. Ada bandingannya. Yang sebelum atau di luar Ramadan itu kayak gimana? Terus bisa dibandingin sama bulan Ramadan, kelihatan banget bedanya bahwa di bulan Ramadan Nabi sedekahnya begitu banyak, begitu sering gitu. Itu kalau dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya di luar bulan Ramadan pun kalau yang biasa-biasa aja, Nabi itu udah dikatakan dermawan. Gitu. Dia dermawan. Emang Nabi dapat duit banyak gitu kan, ada yang hadiah, ada yang beliau juga kerja sendiri gitu kan, ada yang memberikan. Itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Banyak duitnya Nabi gitu kan, tapi banyak juga yang disedekahin. Sedemikian banyaknya yang disedekahin itu saking banyaknya, makanya di dalam bulan Ramadan dibilang seperti yang ini, berarti was-was aja itu gitu, udah nggak pakai babi bu. Terus itu yang bisa kita ambil adalah bahwa Nabi bisa melakukan itu di bulan Ramadan karena di luar bulan Ramadan sudah dibiasakan untuk sedekah. Kalau tidak dibiasakan untuk sedekah meskipun tahu itu bulan Ramadan kadang berat. Itu. Kadang setan lebih pintar dari kita. Ketika pagi ini misalnya nih, sebelum subuh kan mestinya kita udah bisa nih sedekah, apalagi zaman sekarang kan dompet digital itu kita pegang, itu kapan aja kita mau kirim uang bisa, kirim dana bisa gitu, sambil bangun tidur gitu, mata masih melek cuman sebelah gitu juga udah bisa gitu, tak pakai tinggal dikirim pakai e-banking segala macam bisa. Nah, kalau tidak terbiasa bangun tidur inget tuh ini ada yang bisa dibantu nih, bisa dikirimin duit, tapi ntar dulu deh. Sekarang kita ke belakang dulu, mandi dulu, sholat dulu. Habis sholat, sahur ya, kita sahur. Sahurnya kelamaan gitu kan. Sampai kekenyangan, wah, nunggu subuh gitu. Subuh masih kenyang juga gitu kan. Ya udah ntar ditunggu dulu sebentar. Habis itu kantuk, tidur gitu lah. Belum jadi ini kita sedekah. Kenapa? Nggak dibiasain. Itu. Makanya ditunda-tunda lagi, dilupain. Itu karena tidak dibiasakan. Nah, kalau dibiasain, dia akan ingat gitu. Ada yang kurang pesannya apa ya? Oh iya, saya belum sedekah. Itu sesuatu hal yang dibiasakan akan membuat kita itu terus gitu teringat, terus merasa terikat batin kita dengan hal-hal kebaikan yang memang sudah biasa kita kerjakan gitu. Dan itu akan membuat ringan juga di dalam keseharian kita untuk bisa melakukan amal-amal kegiatan itu. Nah, satu lagi adalah ketika Nabi membiasakan diri untuk melakukan amal-amal soleh. Ketika beliau mengajarkan umatnya untuk melakukan amal-amal soleh.
beliau juga tunjukkan bahwa pembiasaan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk membiasakan dirinya sendiri. Nah, beliau juga mengajak orang lain, terutama keluarganya, untuk ikut membiasakan diri dalam kebaikan. Contohnya, itu ada masyhur di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi kalau beliau bangun untuk melakukan sholat, beliau ketuk itu pintu Ali dan Fatimah. Untuk apa? Diajakin sholat, diingetin gitu supaya mereka sholat. Nah, ini apa? Ali dan Fatimah udah menikah kan berarti mereka udah udah berkeluarga, udah misah gitu kan. Udah punya rumah tangga sendiri. Akan tetapi terhadap anak dan menantunya seperti itu, Nabi tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan beliau, mengajak anak dan menantunya untuk melakukan kebiasaan yang baik. Maka jelas gitu di dalam Islam yang namanya pembiasaan amal kebaikan itu adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat seperti itu. Makanya kita jangan ragu untuk melakukan pembiasaan. Membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, yang gampang-gampang aja, terbiasa tersenyum gitu kan. Membiasakan diri untuk tersenyum kalau ketemu saudara kita sesama kaum muslimin gitu. Jangan dicuekin, gitu. Senyumin gitu kan. Itu apa memberikan nilai sedekah buat kita. Itu luar biasa. Jadi memberikan apa membiasakan sesuatu yang baik itu memang perlu waktu. Memang akan ada tahapan atau prosesnya. Dan memang tidak bisa dilihat hasilnya secara instan. Nah, yang namanya pembiasaan itu akan membentuk nih. Kalau kita bikin ngelihat orang The Potter gitu yang bikin tembikar gitu kan, barang-barang keramik gitu, itu kan bentuknya kalau mereka bikin pakai tangan segala macam, yang manual itu kan bentuknya kan harus dibentuk gitu kan. Nah, kebiasaan baik juga harus kita bentuk gitu. Sedikit demi sedikit yang kebiasaan yang baik. Kayak kita ketemu setiap Senin dan Kamis seperti ini kan bagian dari kebiasaan yang baik. Mencari ilmu itu kan kebiasaan yang baik. Kalau udah terbiasa, yang udah terbiasa untuk mampir gitu di Google Meet-nya Hafiz akan merasa ada sesuatu yang kurang kalau dia satu Senin atau satu Kamis dia skip gitu dengan alasan apapun gitu kan. Apalagi kalau itu alasannya memang syar'i banget dan itu nggak bisa ditunda gitu. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk ikut di dalam pertemuan itu. Nah ini makanya kalau udah kebiasaan nanti akan ada timbul rasa tidak enak kalau kebiasaan baik itu tidak dilakukan. Makanya ada juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu seperti hadisnya yang berbicara tentang melakukan bahwa Allah mencintai amal yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit, meskipun kecil. Bentuk dari ibadahnya. Nah, ini kalau dibilang dilakukan secara kontinu tentunya ini akan langsung terkait dengan yang namanya pembiasaan. Sudah dibiasakan gitu kan. Dibiasakan untuk jalan dengan cepat ya, jalan kita akan cepat gitu. Seperti ini juga kan dibilang disuruh melakukan kebaikan secara kontinu meskipun sedikit atau kecil. Nah, kata kuncinya kan di kontinu. Nah, kenapa itu dibilang dekat dengan peristirahatan pembiasaan? Ini kontinu. Kontinu kan artinya kan dilakukan secara berulang gitu.
hal yang sama dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Ya continue seperti itu. Ya sama, pembiasaan juga seperti itu. Makanya dari perintah Nabi tentang continue di dalam melakukan amal kebaikan meskipun itu kecil atau sedikit, ya, terkandung di dalamnya itu masalah pembiasaan. Itu. Nah, ini nanti akan ada ininya pandangan secara umumnya itu jauh lebih besar, itu potretnya akan jauh lebih besar. Kenapa? Yang namanya amalan-amalan yang dilakukan secara kontinu ini akan membentuk yang namanya habits, kebiasaan. Nah, karena amalan yang tadi yang dijadikan habits, yang dijadikan kebiasaan itu adalah amalan baik, maka nanti akan terbentuk habits atau kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik ini dilakukan secara terus-menerus selama bertahun-tahun, nanti dia akan menjadi karakter. Itu. Nanti kuncinya sesudah jadi karakter dia akan berkembang gitu. Apalagi kalau kebiasaan baiknya sebagaimana tadi Nabi mengajak anak dan menantunya untuk sholat, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita punya sekarang ini, kemudian kita ajak orang lain sebangsa dan setanah air untuk melakukan, wah luar biasa ini. Akan makin banyak orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Nanti ujungnya adalah akan makin banyak orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, nanti akan menjadi yang namanya kepribadian, karakter atau kepribadian seseorang ini akan menjadi karakter. Dia terbiasa melakukan hal-hal baik, karakternya akan menjadi baik. Ini satu orang, apalagi kalau ini ditularkan kepada sedemikian banyak orang di Indonesia, seluruhnya nanti memiliki kebiasaan yang baik, nanti sebagian besar akan memiliki karakter yang baik juga. Nah, ini akan berarti kan secara bangsa, secara negara bangsa berhasil tuh pendidikan di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang karakternya baik. Gitu. Ini akan kalau dicari contohnya yang lain akan sama ujungnya seperti ini. Kira-kiranya adalah bahwa yang namanya pembiasaan itu, apalagi yang namanya pembiasaan amalan-amalan yang soleh, itu insya Allah akan mewarnai dunia dengan menjadikan kita punya kebiasaan yang baik, kemudian memiliki habit yang baik, menjadi karakter kita yang baik, yang kalau ditiru oleh sedemikian banyak orang di negeri ini, maka negeri ini akan menjadi negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Alhamdulillah dari saya cukup sekian dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya, akan bisa menimbulkan semangat untuk terus memperbaiki diri, untuk terus berada di jalan Allah, untuk terus mencari ilmu, menambah wawasan yang akan bisa menjadikan kehidupan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.